Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zuhwahidah. Jadi saya studi podcast Pendidikan Informatika Universitas Cyber Asli. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil ulasan terkait judul analisa implementasi kompresi data modern untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan tentang sistem kompresi data yang merupakan salah satu jenis cabang dalam teori informasi. Nah, kompresi data adalah proses mengurangi ukuran data dengan cara menghilangkan redundansi atau informasi yang tidak perlu hingga bisa menjadi ukurannya lebih kecil. Kemudian, tujuan dari ulasan ini adalah mengevaluasi dan membandingkan tiga jurnal atau makalah yang berfokus pada berbagai aspek kompresi data yang digunakan untuk mengidentifikasi algoritma kompresi data yang paling efisien dan sesuai untuk situasi tertentu. Baik, tiga artikel yang akan dibahas antara lain itu yang pertama, analisis performa algoritma kompresi data dalam penyimpanan dan transfer data, kemudian sistem kompresi data pada muatan roket menggunakan kode Huffman, serta yang ketiga yaitu kompresi data teks dengan metode line encoding. Kenapa saya memilih ketiga jurnal ini? Karena ketiganya memuat tentang fokus pada kompresi data dan juga penerapannya berbeda-beda. Jadi yang pertama yaitu fokus pada algoritmanya, kemudian yang kedua berfokus pada kode Huffman, dan yang ketiga kompresi data juga dengan berfokus pada metode line encoding. Baik, langsung saya akan membahas terkait dengan hasil ulasan yang telah saya lakukan pada jurnal ini. Jadi yang pertama yaitu analisis performa algoritma kompresi data dalam penyimpanan dan transfer data. Jadi jurnal ini mengangkat permasalahan pentingnya penggunaan algoritma kompresi data dalam pengelolaan dan pertukaran informasi. Karena saat ini hampir semua pada metode digital itu memerlukan untuk saling berkomunikasi dan mentransfer data. Nah, dalam transfer data ini diperlukan beberapa sistem seperti penkabelan, ataupun tanpa kabel dengan optik dan juga perangkat lunak serta protokol jaringan. Nah, penelitian dalam jurnal ini memberikan analisis yang komparatif terhadap beberapa algoritma kompresi yang populer, mengukur kinerja, dan juga menambahkan beberapa parameter seperti rasio, kecepatan, dan juga kecepatan dekompresi. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi kecepatan sehingga memberikan panduan bagi pengguna dalam memilih algoritma yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Kemudian terkait kelebihan dan kekurangan, untuk kelebihannya yaitu memberikan penjelasan yang sangat detail seperti yang sudah dijelaskan, kemudian menyediakan penjelasan luas terkait apa itu kompresi data dan juga struktur jurnal yang baik dengan landasan teori yang jelas dan memudahkan pembaca memahami isi jurnal. Kemudian untuk kekurangannya yaitu hasil dari diskusi terdiri dari beberapa poin dan penjelasan utama, tetapi tidak memberikan contoh implementasi yang nyata ataupun seperti contoh real case dari kompresi data itu. Kemudian dalam jurnal ini juga tidak ditemukan data spesifik tentang kecepatan eksekusi masing-masing penjelasan yang sudah disampaikan karena ada keterbatasan data yang sudah diakui oleh penulis. Kemudian mengidentifikasi algoritma yang memberikan keseimbangan terbaik diperlukan pertimbangan faktor-faktor seperti kecepatan sumber daya yang itu tidak dijelaskan melalui contoh dalam penjelasan secara nyata. Kemudian untuk jurnal atau makalah yang kedua yaitu sistem kompresi data pada muatan roket menggunakan kode Huffman. Jadi untuk yang jurnal kedua ini berfokus pada sistem kompresi dengan metode kode Huffman. Nah, jurnal ini mengangkat analisa dan proses untuk sistem kompresi data lossless dan media transfer RF pada muatan roket yang akan dikirimkan ke GCS untuk sistem pemantauan secara real time. Jadi jurnal ini tuh membahas hal yang sangat jarang untuk dibahas dan juga secara limited membahas tentang bagaimana sistem kompresi data pada muatan roket sehingga jurnal ini membuka dan mempertahankan data secara informasi untuk dapat dipelajari. Jadi mulai dari pengirim untuk mengirim ukuran yang relatif kecil dan mempercepat data secara real time. Kemudian kelebihan jurnal ini yaitu menawarkan inovasi yang juga berbeda dengan jurnal lain, kemudian memberikan detail yang sangat lengkap terkait gambar, kemudian bagaimana diagram algoritma bekerja, diagram plot, dan juga gambar perangkat radio telemetri.
Sementara untuk kekurangannya yaitu pada struktur proses implementasi, dalam melakukan sistem kompresi terkesan tidak konsisten. Jadi pertama itu menggunakan tabel, kemudian selanjutnya menggunakan gambar, sehingga kadang mungkin orang yang awam akan bingung untuk membacanya. Tapi secara keseluruhan, isi dalam jurnal sangat, inovatif dan berbeda dari jurnal yang lain. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kompresi data teks dengan menggunakan metode run-line encoding. Jadi yang pertama tadi terkait kompresi data, kemudian yang kedua menggunakan metode Huffman coding, dan yang ketiga dengan metode run-line encoding. Jadi jurnal ini membahas pentingnya mengefisiensi kapasitas data pada arus yang sangat cepat, dan pengirimannya perlu penghematan bandwidth agar pengirimannya lebih cepat. Nah ini dari metode run-line encoding ini membahas terkait pokok dan juga dari implementasi yang mudah dipahami. Jadi kalau encoding tadi langsung pada implementasi besar pada mesin roket, sedangkan untuk run-line encoding ini sangat cocok untuk data yang memiliki data berulang dan mudah untuk diimplementasikan atau dicontohkan. Dan juga dalam jurnal ini terdapat contoh secara nyatanya. Kemudian untuk kelebihannya yaitu penjelasan detail pada landasan teori dan juga memberikan pemahaman lebih terkait metode kompresi RLE, kemudian teknik kompresi RLE ini sangat berguna untuk orang yang awam dan memiliki dan cocok untuk data-data yang memiliki kesamaan sehingga cocok untuk mengulang belajar konsep dasar sistem kompresi. Kemudian terdapat langkah-langkah dan contoh yang mudah dipahami untuk mengimplementasikan kompresi RLE itu sendiri. Kemudian untuk kekurangannya antara lain yakni algoritma ini efisien untuk file yang kecil dan berulang, tetapi setelah saya baca secara keseluruhan, hal ini tidak secara langsung dijelaskan oleh penulis. Jadi kita harus benar-benar memahami dulu baru bisa menyimpulkan hal tersebut. Kemudian file teks berisi banyak kelompok data yang ada spasi dan juga tabulator yang panjang sehingga membuat langkah-langkah implementasinya itu kurang terstruktur. Dan yang terakhir yakni hanya terdapat satu contoh terkait implementasi. Jadi walaupun penjelasannya sudah sangat mendasar dan detail, seharusnya masih bisa dikembangkan untuk lebih dari satu contoh implementasi. Mengingat bahwa dengan metode run encoding ini cukup mudah untuk diimplementasikan, sehingga lebih banyak contoh akan lebih baik. Untuk kesimpulannya sendiri, ketika jurnal telah memberikan kontribusi gambaran yang signifikan terhadap proses kompresi data dan juga sangat penting untuk seseorang yang baru belajar dari kompresi data itu sendiri. Dan juga review ini menggarisbawahi tentang pentingnya memahami karakteristik data dan kebutuhan untuk memilih algoritma kompresi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.